Kenapa Anda melarikan diri? Anda takut? Bagaimana saya tidak takut? Belum apa-apa saya dituduh melakukan penipuan, melakukan pencucian uang, menculik pengacara saya, bahkan dituduh mengucurkan dana kepada para calon presiden seperti Pak Wiranto atau Pak Kala. Apa semua tuduhan itu betul? Lantas, kapan Anda baru akan berani datang ke Indonesia? Kalau dari BNI semuanya jelas dan saya dijamin masuk ke Indonesia, baru saya bersedia datang ke Indonesia untuk menjelaskannya kepada polisi. Saya tidak mau gara-gara ada orang yang merampok uang bank negaranya sendiri, lalu saya yang hendak dikorbankan. Seolah-olah sayalah yang harus menanggung resiko, sehingga orang-orang yang terlibat dalam skandal bank BNI tertutupi dan tidak akan ketahuan siapa sebenarnya yang membobolkannya. Bobolnya Bank BNI itu sudah terjadi sejak tahun 2001, sedangkan saya baru meminjamnya ke Bank BNI Oktober 2002. Anda siap bertanggung jawab? Kalau saya memang salah dalam hal ini, saya akan bertanggung jawab. Berapa besarnya kerugian yang dialami Bank BNI atas kredit yang saya pinjam karena kesalahan prosedur, saya akan bertanggung jawab. Kalau BNI mau, apa susahnya dia membeberkannya kepada publik? Tapi itu tidak dilakukan Bank BNI. Padahal semua catatan ada pada Bank BNI. Saya tidak mau disalahkan dan dijadikan korban. Ini yang menyedihkan dan menyakitkan saya. Jadi berapa sebenarnya kucuran dana yang Anda pinjam dari BNI? Bulan Oktober 2003 saya sudah bertemu top manajer Bank BNI di Singapura dengan Pak Saifuddin Hasan, Pak Arwin Rashid, dan Suhanjono. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa saya hanya menerima kucuran dana real sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat. Waktu itu saya katakan saya sanggup membayar dan melunasinya. Apalagi saya punya saldo 15,2 juta dolar Amerika Serikat di BNI. Tapi tiba-tiba keluar pernyataan BNI bahwa saya harus melunasi utang sampai 136 juta dolar Amerika Serikat. Dari mana datangnya angka itu? Adakah saksi saat Anda bertemu dengan pimpinan BNI di Singapura? Sayangnya waktu itu saya tidak diperbolehkan membawa lawyer saya. Jadi pertemuan itu tidak ada yang menyaksikannya. Saya berpikir positif saja karena pada saat pertemuan mereka mengatasnamakan Bank BNI. Tentu saja saya menolak menyanggupi pembayaran 1,7 triliun rupiah karena saya memang tidak pernah menerima uang sebesar itu. Lantas kemana mengalirnya uang 136 juta dolar Amerika yang dikeluarkan BNI? Kemana uangnya? Tanyakan saja ke BNI. Apakah uang itu yang dimaksudkan mengalir ke para calon presiden di Indonesia? Saya tidak tahu. Ada dugaan kalau uang yang Ibu pinjam dari BNI untuk membantu kampanye salah satu calon presiden. Benarkah? Saya kenal saja pun tidak dengan Pak Wiranto. Kok saya dituduh mengalirkan dana? Memang saya beli rumah dari Tito Sulistyo, manajer kampanye Wiranto, seharga 20 miliar lebih. Tapi apakah uangnya dialirkan ke Wiranto? Itu sama sekali karena bukan saya.